Kalau kau punya ibu, sesungguhnya Allah berikan engkau tiket menuju surga. Keramat bukan pohon yang rindang, keramat bukan makam di atas bukit, keramat ibumu yang ada di rumah. Kenyangkan ibumu, belikan baju terbaik, senangkan ibumu, buat ibumu seperti raja, maka rezekimu akan seperti rezeki raja-raja. Muliakan ibumu, senangkan hati ibumu. Ada makanan sedikit antar bagi dua. Mak, aku tak bisa beli banyak, ku bagi dua. Tidak tertebus kau gendong ibumu dari Bandung ke Makkah, dari Makkah balik lagi ke Bandung, belum tentu menebus sekali teriakannya saat dia melahirkan engkau. Berapa kali dia tidak tahajud karena kau menangis di tengah malam. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang berbakti pada orang tua, insya Allah. Kalau kau sayang, sayanglah secukupnya sahaja, karena boleh jadi hari ini kau sayang, besok berubah menjadi kebencian. Kalau kau benci, bencilah secukupnya sahaja, boleh jadi esok pagi dia menjadi orang yang tersayang. Hati orang beriman berada di antara jari jemari kuasa Rahman. Kalau dia hendak, dia balikkan yang senang menjadi susah. Kalau dia berkehendak, yang susah dia balik menjadi lapang. Berapa banyak orang yang tampaknya mungkin kita kata dia susah, tapi dia masih boleh tersenyum. Sebaliknya orang yang menurut pandangan zahir kita cukup segala, makan, pakai, tapi tampaknya kesenangan tak pernah singgah. Apa sebab? Kerana hati milik Allah. Dia ada dalam diri kita, tapi dia bukan punya kita. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Apa di langit, apa di bumi, milik Allah. Anak-anak muda, kalian kok belum ke masjid? Kenapa belum hijrah? Kenapa belum buat komunitas? Kenapa belum pindah dari yang tidak benar kepada yang benar? Kenapa belum pindah dari yang batil kepada yang betul? Malu Pak Ustaz, masih muda kok ngaji. Masih muda nih ya, gaya-gaya dulu lah. Ini bukan malu, ini tidak benar. Oleh sebab itu yang dimaksud dengan malu itu apa? Malu umur panjang tapi belum ibadah. Malu lama hidup tapi nggak pernah ngajak orang buat baik. Malu dekat masjid tapi nggak pernah ke masjid. Malu sudah tua tapi nggak bisa baca Quran. Malu punya anak banyak tapi nggak ada yang soleh dan solihah. Malu sudah banyak harta tapi tidak dipakai menolong Allah. Ada perasaan malu. Nah, inilah malu yang benar, ditumbuhkan di dalam hati. Sahabat kita adalah sahabat yang selalu mengingatkan kita, wa tawasau bil haq wa tawasau bis sabr. Selalu mengingatkan kita bahwa ya, diingatkannya kita tahajud, diingatkannya kita bahwa umur sudah lanjut, diingatkannya kita bahwa dunia ini akan segera berakhir. Atau dia tidak bisa mengingatkan, dia panggil Habib, dia mohonkan doa, dia bawa ustadz. Maka ini adalah sahabat-sahabat yang kata Nabi, al-akhilla, orang-orang yang bersahabat di dunia nanti ba'duhum li ba'din adu, mereka kelahi di hadapan Allah. Illal muttaqun, kecuali orang yang bertakwa. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. La ilaha illallah, Allahu Akbar, walillahil hamd. Besarkan Allah dalam hatimu supaya dunia ini kecil dalam pandangan matamu. Besarkan Allah dalam jiwamu supaya kau melihat ujian itu kecil. Dunia ini tak sampai setengah sayap nyamuk, saudaraku. Oleh sebab itu, man arafat dunia hanan alaih, siapa yang tahu hakikat dunia, maka ringan dunia ini baginya. Allahumma la taj'alid dunia akbar hammina wala mablagha ilmina. Jangan jadikan dunia ini cita-cita terbesar kami, ya Allah. Jangan jadikan dunia ini harga terhadap ilmu kami. Dunia hanyalah jembatan menuju akhirat. Ad-dunya balaghun ilal akhirah. Kalau ditakdirkan Allah kita masih menikmati dunia ini sampai besok pagi, jadikan dunia ini sebagai amal soleh. Tapi kalau dunia ini hanya berakhir sampai nanti malam, berarti husnuzan. Allah ingin membuat kita berhenti daripada dosa. Jangan pernah putuskan hubungan dengan Allah. Ketika matahari belum terbit, jaring koneksi dengan Allah dengan solat subuh. Ketika matahari akan bergeser tergelincir di atas kepala, jalin hubungan dengan Allah dengan solat zuhur. Ketika matahari mulai condong agak redup, jalin hubungan dengan Allah dengan solat asar. Ketika matahari tenggelam tampak merah di ufuk barat, jalin hubungan dengan Allah,
solat maghrib. Ketika tenggelamnya sempurna, tak lagi tampak merah, jalin hubungan dengan Allah dengan solat isya. Tapi ada hubungan sufi sunyi, hubungan jarak langsung, tidak banyak penghalangnya. Bangun di tengah malam, wa minal laili, dari sebagian malam, fatahajjad, lawan kantukmu, fatahajjad, lawan malasmu, nafilatan lak, sebagai amal tambahan bagimu. Dalam kitab judulnya Tanbihul Mughtarrin. Tanbih artinya peringatan, Mughtarrin orang yang tertipu. Nama penulisnya Syekh Abdul Wahab Ash-Sha'rani, ulama besar yang hidup di abad ke-10 Hijrah. Apa kata beliau? Orang yang kena azab adalah orang yang tertidur malam sampai tak sempat tahajud. Itu orang yang sedang kena azab. Siapa yang malam ini tak tahajud sampai tertidur, bangunnya menjelang azan subuh, itulah orang yang sedang kena azab atas dosa di waktu siang. Tapi Allah masih sayang sama dia. Dosanya waktu siang itu diazab Allah dengan tidak menikmati manisnya tahajud malam, diazab Allah di dunia, supaya di akhirat nanti tak dapat lagi. Pada saat ruh berpisah dengan jasad, di saat ruh kembali bertemu dengan jasad, kita masuk ke dalam surga Allah. Tapi begitu orang beriman ini mau masuk ke dalam surga, dia lihat sekeliling. Ya Allah, aku bukan menolak permintaan, aku bukan menolak perintahmu ya Allah, aku tidak mau durhaka ya Allah. Tapi saudaraku yang dulu sama dengan aku, yang sama-sama ngaji, kok sekarang gak ada. Orang beriman tetap ingat saudaranya walaupun di pintu surga. Orang beriman memberikan syafaat kepada saudaranya. Allah perintahkan, engkau mau masuk ke dalam surga bersama saudaramu? Ya ya Allah, cari dia ke dalam neraka. Maka Allah berikan dia semacam alat sehingga dia tidak tersentuh api neraka. Dia cari temannya, sahabatnya di dalam, dan ketika ketemu maka dia membawa sahabat itu masuk ke dalam surga. Itulah masalah hidup ini hebat, tapi dia mendekat kepada yang maha hebat, Allah Jalla Jalaluh, mulia. Tidak ada yang lebih mulia daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Semua yang bersama dengan Allah, maka Allah akan membersamainya. Orang-orang yang diuji itu selalu merasa bersama dengan Allah, maka kemudian Allah membalasnya, innallaha ma'as sabirin, Allah bersama mereka. Ayatnya tidak berkata innas sabirina ma'allah, orang-orang sabar bersama Allah, tapi Allah lebih mendahulukan dirinya. Aku bersama mereka, kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Ana inda husni zanni abdi bi, aku menurut prasangka hambaku kepadaku. Idza dzakarani, kalau dia mengingat aku, menyebut aku, fi nafsihi, dalam dirinya sendiri, dzakartuhu fi nafsi, maka aku pun akan menyebut, mengingatnya sendiri, kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Sab'atun yudhilluhumullah, 7 golongan yang akan mendapatkan naungan Allah. Yauma la zilla illa zilluh, hari itu tidak ada naungan kecuali naungan Allah. Satu di antaranya syabun, anak muda, nas'a fi ibadatillah, anak muda yang tumbuh dalam beribadah kepada Allah. Mudah-mudahan kalian termasuk dalam satu golongan itu. Anak muda yang lain sibuk pacaran, anak muda yang lain sibuk chatting, browsing, typing, launching, mancing. Anak muda yang lain sibuk memikirkan motornya, anak muda yang lain sibuk memikirkan malam minggunya, pacarannya. Tapi kalian malah sibuk memikirkan bagaimana dakwah di masjid ini tetap hidup. Kalianlah pejuang-pejuang, kalianlah tentara-tentara Allah di atas muka bumi. Dia akan mati, tapi akan ada 1000 Abdul Somad yang akan menolong agama. Kalau yang ada di atas dunia ini sudah tidak lagi mau mendengarkan curahan hatimu, bisikan telingamu, si mereka sudah tak lagi peduli kepadamu, jangan putus asa. Maka tempelkanlah keningmu ke lantai, berbisiklah ke tanah. Malaikat-malaikat di langit akan membawa doamu, Allah akan mengabulkan segala doamu. Serahkan kepada Allah. At-tahiyatul mubarakatus salawatut tayyibatu lillah. Engkau mesti ada connecting dengan dia yang dimuliakan Allah. Ucapkan salam kepada dia. Assalamu alayka ayuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Sebejat apapun seorang ayah, sejahat apapun seorang ayah,
Ketika anaknya lahir, air matanya menetes. Mengikut hadis riwayat dalam Sunan At-Tirmidzi, Imam Abu Isa At-Tirmidzi berkata, hadithun hasan. Hadis hasan, layak diamalkan. Tetap dia bisikkan ke telinga anaknya sayup-sayup. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Lafaz itu yang dia bisikkan. Apa yang dia inginkan? Anakku, aku tidak ingin kau menjadi orang kaya, tapi kau tidak menyebut Allah. Aku tidak ingin engkau menjadi penguasa, tapi kau tidak kenal Allah. Aku tidak ingin engkau menjadi orang yang cerdas, tapi kau tidak mengenal Allah. Aku hanya ingin saat di akhir hayatku, saat aku terbujur kaku, yang terakhir membisikkan ke telingaku lafaz Allah dengan bunyi kalimat La ilaha illallah. Ada satu dosa yang dibalas Allah di dunia dan di akhirat tetap dapat. Jangan heran kita kalau ada orang pecandu narkoba di dunia hidupnya tenang. Jangan heran kita kalau lihat ada orang pemabuk pezina di hidupnya di dunia tenang. Tapi ada satu dosa di dunia dapat, di akhirat dapat. Apa itu? Durhaka kepada orang tua. Maka orang yang melawan orang tua di dunia dia tak akan pernah mencium kebahagiaan. As-salatu khairum minan naum. Man nama, siapa yang tidur walam yusalli, sampai enggak salat subuh, balas syaitanu fi udhunih, setan kencing di telinganya. Untung Allah masih sayang, sehingga Allah yang Rahman, yang Rahim, ya Arhamar Rahimin tidak memperlihatkan mana tadi yang salat subuh, mana yang tidak. Semuanya sama. Tapi andai Allah tidak sayang, dia perlihatkan langsung tertulis WCS, WC setan. Sedangkan WC manusia aja bau setan, apalagi WC setan. Nggak mungkin bau manusia. Jangan pernah malu merasa salah, kerana malu di dunia hanya berhadapan sekejap saja, tapi malu di akhirat berapa lama kehidupan di akhirat. Di dunia ini kalaupun kita malu 10-20 tahun, selepas itu malu kita akan hilang karena kita mati. Tapi di akhirat kita tidak akan mati. Akhirat tak ada matinya lagi, karena mati hanya di dunia saja. Di akhirat kekal abadi, kekal abadi di surga, khalidina fiha abada, atau kekal abadi pula di neraka. Waquduhan nas wal hijarah, menjadi bahan bakarnya api neraka. Waquduhan nas wal hijarah, bahan bakar api neraka itu dua. Nas manusia, hijarah batu-batu. Ada manusia yang kekal abadi dalam neraka kerana dia akan menjadi kayu-kayunya neraka. Na'udzubillah. Makanya kita selalu berdoa, Allahumma ajirna minan nar, Allahumma ajirna minan nar, Allahumma ajirna minan nar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Bagaimana pandangan Islam kalau menjual pakaian yang tak menutup aurat? Contohnya seperti daster pendek. Sementara kita tahu bahwa mayoritas pembeli itu dipakai di luar rumah. Boleh menjual makanan di siang Ramadan, padahal makanan di siang Ramadan haram. Kenapa boleh? Untuk orang tua jompo yang sakit tak makan, untuk orang tua yang sakit akut yang tak bisa makan, yang tak bisa puasa, untuk pekerja berat yang tak bisa bekerja kalau tak makan. Kalau dapat dipastikannya, misalnya ibu punya catering, jualan di siang Ramadan, yang datang nih pekerja-pekerja tambang batu bara, kepanasan, dia bekerja. Atau yang mau makan ini adalah satu rombongan musafir lewat jarak qasar sholat 89 km, maka catering ibu boleh membuatkan makanan. Kenapa? Karena bisa dijamin bahwa dia tidak dimakan oleh orang yang memang boleh untuk tidak berpuasa. Saya kasih contoh lain. Jual anggur, anggur halal, tapi menjual anggur bisa jadi haram. Kenapa?
menjual anggur ke pabrik untuk membuat khamar. Jual anggur di jalan boleh, tapi jual anggur bisa jadi haram. Sudah tahu pabrik itu akan merubah anggur, diperas, dijadikan jus, fermentasi, jadi khamar, dijualnya anggur ke sana. Maka perbuatan dia menjual anggur yang halal itu menjadi haram. Jadi ini mesti cerdas. Menjual nasi di siang Ramadan haram, tapi bisa jadi halal. Menjual anggur halal, tapi bisa menjadi haram. Nah, bagaimana dengan menjual daster tadi? Kalau dapat dipastikan bahwa yang membeli daster tadi berjilbab panjang, yang membeli daster itu berjilbab panjang, dibelinya daster, silakan jual. Kenapa? Karena dia tak akan pakai daster ini di luar rumah. Kalau ada mak-mak, ibu-ibu beli daster ke toko saya jual daster itu. Saya tak ragu menjualnya. Kenapa? Karena dia pakai jilbab. Lalu daster ini dipakainya di mana? Dipakainya di kamar yang hanya ditengok oleh lakinya. Sekarang banyak orang pakai daster supaya ditengok laki orang. Di kamar dia pakai jilbab pula. Nah, ini perempuan tak betul. Dari Pondok Tahfiz Yatim Du'afa, bagi yang mau membantu pembangunan silakan transfer ke bank syariah. Saya tak tahu nama pondok tahfiznya apa, nama rekeningnya apa. Nanti rupanya salah transfer, saya kena, habis saya. Kalau mau buat, tulis nama pondok tahfiznya apa, nomor rekeningnya atas nama siapa, nanti dibuatkan video. Coba jangan liar-liar begini, kena saya nanti. Giliran saya kena, kalian diam, tengok macam Habib Rizik. Ala hadhihi niyah al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya Allah, berikanlah kekuatan kepada saudara-saudara kami yang hari ini menghadapi sidang kasus penista agama di Pengadilan Negeri Sergei. Hakimnya berikan hatinya keadilan, jaksa penuntut umumnya jadikan dia amanah, pengacaranya jadikan dia memiliki kekuatan dari Engkau ya Allah. Ya Hayyu ya Qayyum bi rahmatika nastaghits. Ya Hayyu ya Qayyum, Engkau yang maha hidup, Engkau yang maha mengatur, beri kami pertolongan. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir, wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Allahumma barik lana fi arzaqina, berikan berkah pada rezeki kami, bil khusus saudara kami perusahaan Aini Kuah, supaya kalau perusahaan ini maju bisa menolong tahfiz Quran, fakir miskin, du'afa, berzakat, menolong masjid, menolong agamamu ya Allah. Rabbana hablana minas salihin, jadikan anak kami anak-anak yang soleh dan solehah, min hufazil Quran, menjadi penghafal Quran. Allahumma ansurna alal qaumiz zalimin, Allahumma ansurna alal qaumil fasiqin, Allahumma ansurna alal qaumil munafiqin, Allahumma ansurna alal qaumil kafirin. Allahumma akhtim lana bi husnil khatimah wa la taqtim alaina bi su'il khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam, walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum taqabbal ya karim. Selamat Hari Raya Idul Fitri 1442 Hijrah. Mohon maaf zahir dan batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini godaan anak-anak kita luar biasa. Adakah yang sanggup menjamin anaknya 24 jam
dari game online, dari PlayStation, dari internet. Benteng terakhir pertahanan anak-anak kita adalah Islamic boarding school, pondok pesantren. Kirimkan dia jauh. Sayang kepada anak, dekatkan dia dengan Allah. Sayang kepada anak, jauhkan dia dari materi, bukan karena benci. Hari ini ada orang yang salah dalam sayang, disumbat mulut anak, ditunjukkan segala kecintaan dengan memenuhi segala kemauan. Bukan itu. Cinta puncaknya adalah mampu berbagi. Sebagaimana Ibrahim alaihissalam mampu membagi anaknya. Siapa yang cinta kepada Allah, maka dia bagikan kepada Allah. Siapa yang cinta kepada makhluk, maka habis untuk makhluk. Makhluk itu mati, semuanya berakhir. Tapi cinta kepada Allah, itulah yang kekal abadi. Idza ja'akum man tardawna dinahu. Kalau datang ke rumahmu, bapak-bapak, ibu-ibu, datang anak-anak muda ini meminang anakmu, baik akhlaknya, baik agamanya, fazawwijuhu, nikahkan dia dengan anak. Jangan kau tolak dia. Orang baik tak datang 2 kali. Nanti kau kecewa, maka terimalah dia. Tapi dia miskin Pak Ustaz, dia susah. Iyakunu fuqara. Kalau dia susah, yughnihimullah, dia akan memperkaya. Allah akan membuat dia kaya. Nikahkan dia. Apa yang kamu bawa ke rumah saya, mau nikah sama anak saya? Aku akan menyelamatkan anak bapak dari azab neraka jahanam. Belum pernah ku dengar jawaban seperti ini. Kelihatannya kau terlalu sering nonton sinetron, nak. Ustadz, saya pernah mendengar di hari kiamat ada orang yang pahalanya sebesar gunung lalu hilang karena berbuat maksiat ketika sendirian. Masalahnya saya pernah belajar maksiat, masalahnya saya pernah berbuat maksiat setelah mendengar itu. Apakah saya akan hilang semua? Anda nih aneh Anda ini. Sudah tahu kalau berbuat pahala Anda hilang, dikerjakan juga. Agak aneh. Namanya jahalah ini di Quran. Quran surah ke-5, ke-4, surah ke-4 ayat ke-17. Innamat taubatu 'ala Allahi lil ladzina ya'maluna su'a bijahalatin. Ada perbuatan salah dengan sifat jahalah. Jahalah itu punya 2 arti. Satu, tidak tahu kalau itu salah. Yang kedua, sudah tahu salah, dikerjakan. Es batu ditiupin, ya. Nah, sudah tahu salah misalnya, dikerjakan juga. Sama dengan panas dipegang juga. Pak, ini teh panasnya, masa sih dipegang? Udah tahu panas dipegang. Udah tahu salah, dikerjakan juga. Itu jahalah namanya. Nah, apakah kemudian, mohon maaf, pahala saya kembali? Tidak. Ketika Anda kerjakan perbuatan itu dan sadar pahala Anda akan hilang, maka seketika pahala Anda hilang. Tapi Anda punya peluang untuk bertobat. Dengan berselawat segala urusan dimudahkan Allah. Dengan berselawat segala dosa diampunkan Allah. Dengan berselawat segala susah hati dihilangkan Allah. Dengan berselawat dekat kepada Rasulullah. Siapa yang paling dekat dengan Nabi? Aqrabu majlisan. Salawat tidak memerlukan ijazah. Salawat tidak memerlukan tariqah. Salawat tidak memerlukan apa-apa. Begitu kata Sayyid Muhammad bin Alawi bin Abbas Al-Hasani Al-Maliki. Bila ada orang berselawat, dari mana kamu dapat salawat ini? Langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bagaimana mengamalkannya? Sallu alaihi, banyak-banyak berselawat. Banyak-banyak lafaznya dalam Sahih Bukhari. Allahumma salli ala sayyidina, ada 5 lafaz. Salah satu lafaz yang paling mudah adalah Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kalau engkau seekor gajah, maka kau bawalah 1 batang kayu yang besar. Tapi kalau kau seekor semut, cukup kau bawa sebutir gula. Apa guna badan kau besar? Apa guna kekuasaan kau tinggi? Apa guna kehebatan tanda tangan kalau tidak kau manfaatkan untuk menolong agama Allah? Intan surullah, kalau kau tolong agama Allah, yang surkum, Allah menolong engkau. Kapan Allah akan menolong? Waktu susah sakaratul maut. Kapan Allah akan menolong? Waktu susah pertanyaan azab kubur. Kapan Allah akan menolong? Waktu susah di padang mahsyar. Kapan Allah akan menolong? Waktu susah saat amal dihisab, dihitung. Kapan Allah menolong? Waktu susah meniti titian siratal mustaqim. Kapan Allah menolong? Waktu susah mau dijerumuskan ke dalam neraka, tak jadi. Kapan Allah menolong? Waktu diselamatkan dari segala huru hara hari kiamat. Mudah-mudahan kita semua yang hadir ini, yang menyaksikan ini, masuk dalam hatinya. Dan yang merekam ini, di-share-nya semuanya. Insya Allah ini semuanya menjadi amal jariah yang dapat menjadi bekal menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin. Ya Rabbal. Anak-anak muda, kalian kok belum ke masjid? Kenapa belum hijrah? Kenapa belum buat komunitas? Kenapa belum pindah dari yang tidak benar kepada yang benar? Kenapa belum pindah dari yang batil kepada yang betul? Malu Pak Ustaz, masih muda kok ngaji. Masih muda nih ya, gaya-gaya dulu lah. Bukan malu.
Ini tidak benar. Oleh sebab itu yang dimaksud dengan malu itu apa? Malu umur panjang tapi belum ibadah. Malu lama hidup tapi enggak pernah ngajak orang buat baik. Malu dekat masjid tapi enggak pernah ke masjid. Malu sudah tua tapi enggak bisa baca Quran. Malu punya anak banyak tapi enggak ada yang soleh dan solihah. Malu sudah banyak harta tapi tidak dipakai menolong Allah. Ada perasaan malu. Nah, inilah malu yang benar, ditumbuhkan di dalam hati. Sahabat kita adalah sahabat yang selalu mengingatkan kita, wa tawasau bil haq wa tawasau bis sabr. Selalu mengingatkan kita bahwa ya, diingatkannya kita tahajud, diingatkannya kita bahwa umur sudah lanjut, diingatkannya kita bahwa dunia ini akan segera berakhir. Atau dia tidak bisa mengingatkan, dia panggil Habib, dia mohonkan doa, dia bawa ustadz. Maka ini adalah sahabat-sahabat yang kata Nabi, al-akhilla, orang-orang yang bersahabat di dunia nanti ba'dhuhum li ba'dhin adu, mereka kelahi di hadapan Allah. Illal muttaqun, kecuali orang yang bertakwa. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. La ilaha illallah, Allahu Akbar, walillahil hamd. Besarkan Allah dalam hatimu supaya dunia ini kecil dalam pandangan matamu. Besarkan Allah dalam jiwamu supaya kau melihat ujian itu kecil. Dunia ini tak sampai setengah sayap nyamuk, saudaraku. Oleh sebab itu, man arafat dunia hanan alaih, siapa yang tahu hakikat dunia, maka ringan dunia ini baginya. Allahumma la taj'alid dunya akbar hammina wala mablagha ilmina. Jangan jadikan dunia ini cita-cita terbesar kami, ya Allah. Jangan jadikan dunia ini harga terhadap ilmu kami. Dunia hanyalah jembatan menuju akhirat. Ad-dunya balaghun ilal akhirah. Kalau ditakdirkan Allah kita masih menikmati dunia ini sampai besok pagi, jadikan dunia ini sebagai amal soleh. Tapi kalau dunia ini hanya berakhir sampai nanti malam, berarti husnuzan Allah ingin membuat kita berhenti daripada dosa.